Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, bab 1 melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Ini materi dari ilmu pengetahuan alam dan sosial dari kurikulum Merdeka ya. Nah, kita sudah di halaman 11 sampai 18 mengenai melihat karena cahaya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik yuk kita mulai. Untuk topik B ini adalah melihat karena cahaya. Sebelum kita mulai, akan ada pertanyaan yang nanti akan terjawab setelah kita selesai pelajaran topik ini. Yaitu pertanyaan pertama, mengapa kita bisa melihat benda? Yang kedua, bagaimana cara mata kita bekerja? Yuk kita langsung aja lihat materinya. Coba adik-adik lihat di sini, ini ada teman-teman yang sedang bermain petak umpet ya. Ini yang jadi apa ya, istilahnya kalau petak umpet tuh yang jaga ya. Biasanya matanya ditutup ya. Nah, kemudian di sini Aga, Mia, Dara, Ian, dan Banu sedang bermain di halaman sekolah. Mata Aga ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Nah, ini Aga ya. Nah, tidak bisa melihat karena gelap, karena ditutup ya tadi. Sebenarnya bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Menarik sekali materinya ya adik-adik ya. Nah, kita akan mencoba ada kegiatan dengan judul Aku dan Mataku. Nanti adik-adik akan siapkan bahan-bahannya yaitu ada cermin 1 buah, lalu lembar kerja yang nanti disiapkan oleh Bapak Ibu Guru ya. Ini nanti bisa adik-adik lihat setelah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian amati mata kalian dalam cermin, bagian apa saja di mata yang tampak. Ya, apakah kalian mengetahui namanya? Nah, ini adik-adik isi dulu. Nanti ada materi selanjutnya yang akan menjelaskan pertanyaan tersebut. Jadi adik-adik isi setahu adik-adik aja. Ya, kemudian apakah kalian mengetahui namanya? Mungkin kalau adik-adik lihat ada mata kan seperti ini ya. Bagian-bagiannya ini mungkin adik-adik sudah tahu bola mata, lalu ada yang kecil seperti ini ya. Nah ini mungkin agak seperti ini. Nah ini warnanya mungkin ada yang coklat ya, ada yang hitam dan lain-lain. Nah itu ditulis saja setahu adik-adik ya. Kemudian berikutnya, manakah bagian yang menurut kalian berfungsi untuk melindungi mata? Nah, adik-adik tahu nggak ya? Coba buat prediksi aja deh yang mana yang melindungi mata ya. Lalu apakah kalian melihat bagian mata yang berwarna hitam pada bagian tengah? Ya, yang tadi yang ini yang Karina gambar yang tengah yang ini ya. Kemudian buatlah prediksi dan tuliskan, oh ini bagian itu namanya pupil ya. Sekarang coba pergi ke area yang terang di luar sekolah kalian. Amati bentuk pupil ketika berada di tempat terang. Jadi kan adik-adik punya di apa tadi bahannya ada cermin ya. Adik-adik ke tempat terang lalu lihat pupilnya seperti apa. Ya. Kemudian pergi ke tempat yang tidak terlalu terang ya. Atau bisa juga matikan tapi masih bisa melihat mata adik-adik. Coba lihat matanya apakah jadi membesar atau jadi mengecil ya. Lalu tulis hasil pengamatannya. Kemudian yang keempat, ambil sebuah benda, misalnya buku, pensil, atau yang lain. Pegang benda tersebut dengan tangan kalian. Dekatkan dengan mata, lalu perlahan jauhkan ya. Batasnya sejauh tangan adik-adik bisa menjauhkan saja. Tulis apa yang kalian lihat dan rasakan pada mata kalian ya. Nah, sekarang kita nanti Pak Guru atau Ibu Guru akan memandu ya. Jadi kita akan membahas bagian selanjutnya, ada bacaan bagian mata dan fungsinya. Ada bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita, namun ada juga yang tidak. Apa sajakah bagian-bagian mata tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Nah, yang sekarang kita akan membahas bagian mata yang terlihat dulu. Ini yang adik-adik lihat ketika melihat cermin. Ada ini adalah alis ya. Fungsinya adalah melindungi mata kita dari air atau keringat. Kan kita kadang-kadang keringat di jidat ya, di dahi atau di jidat ya. Keringatan kalau lagi main. Nah, keringatnya tuh nanti jatuh-jatuh nanti kalau kena mata kan, nah mungkin adik-adik pernah. Kalau berenang buka mata itu kan perih ya, atau misalnya pakai obat tetes mata, mata kita jadi kayak refleks terus ada rasa-rasa perihnya sedikit.
Nah, dia melindungi kita dari rasa itu, ya, supaya airnya tidak kena mata kita. Kemudian berikutnya ini bulu mata ya. Dia melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran ya. Lalu nah ini pupil yang hitam tadi. Ya, ini pupil. Dia bagian mata tengah iris. Nah, ini merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Lalu berikutnya, nah kalau yang ini nih iris namanya. Ya, warnanya beda-beda. Kalau dia ini coklat muda, ya mungkin adik-adik ada yang coklat tua, ya. Ini adalah bagian mata yang berwarna. Fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ini adalah lipatan mata yang ini, ya. Ini untuk melindungi bagian depan bola mata, ya. Berfungsi untuk menjaga, berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Ya, makanya adik-adik kan harus berkedip supaya nggak kering matanya. Nah, kemudian ini nih yang putih-putih ini adalah sklera atau selaput putih. Nah, bagian yang berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera ini. Ya, dia berfungsi juga untuk melindungi bagian penting di dalam mata kita. Ya, ini adalah bagian-bagiannya ya adik-adik ya. Kemudian selanjutnya, membesar dan mengecilnya pupil. Nah, tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Ini tadi percobaannya sudah adik-adik lakukan ya. Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Kalau di sini pupilnya kecil ya. Saat kalian berada di tempat terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Nah, ini di tempat terang. Ya, di tempat terang. Kemudian ini pupilnya membesar. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Ya, ini di tempat gelap. Oke, selanjutnya bagian dalam mata dan fungsinya. Ini adik-adik tidak bisa lihat ya. Mungkin kalau di sekolah adik-adik ada laboratoriumnya, biasanya suka menyimpan alat peraga ya. Nah, mungkin ada atau mungkin nanti di SMP atau SMA akan menemukan alat peraga tersebut. Tapi bentuknya kurang lebih seperti yang ada di gambar nanti yang kita lihat ini. Nah, selain bagian mata luar, ada juga bagian mata dalam. Bagian ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Pertama kita akan lihat kornea. Dia tuh yang seperti ini gambarnya, ya. Itu selaput bening. Nah, kita balik lagi ke gambar mata yang asli tadi. Kalau ini kan tadi iris itu yang berwarna ya. Nah, kalau ini warnanya putih susu, nah di sini tuh dia warnanya putih bening. Seperti kalau adik-adik lihat agar putih, agar bening ya, itu bentuknya bening seperti itu, tembus pandang ya. Nah, itu tadi namanya adalah kornea. Ya, jadi selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Dia berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya. Lalu ini ada lensa di sini. Dia berfungsi untuk memfokuskan dan menerangkan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Ya. Kemudian ini yang di sini ya, yang ini nih, itu adalah otot siliaris. Dia adalah otot di dekat lensa, fungsinya mengubah bentuk lensa mata. Lalu di sini ada retina yang ini ya yang ditunjukkan, selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Nah, ini dia saraf matanya. Nah, saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Keren banget ya adik-adik ya. Mungkin kalau kita samakan seperti mirip dengan cara kerja TV, televisi. Ya, ada gambar yang dipantulkan. Ya, ini kan ada cahaya yang dipantulkan ke sini. Lalu nanti dikirimkan ke otak kita, lalu kita bisa melihat sesuai dengan yang dilihat oleh mata ini ya. Sama seperti TV tapi TV tabung yang zaman dulu ya. Kemudian sekarang kita lihat bagian lensa mata. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis.
Nah, saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang jauh, lensa mata akan menipis. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita coba lihat ya. Ini kita ada lihat eh, benda. Lalu ini ada korneanya, ini lensa, ini retina. Ya. Kemudian berikutnya ini bendanya jauh bulan ya di atas langit. Jadi bendanya jauh. Kemudian kalau yang gambar berikutnya ini gambarnya dekat, ya pensil ada di depan mata kita. Ya, jadi dia akan menipis ya kalau melihat benda jauh, ya ini benda jauh. Kalau ini benda dekat. Dia melebar, lihat perbedaannya, ya. Perbedaannya yang ini menipis, ini melebar. Kemudian berikutnya bagaimana sih cara kita melihat? Yuk kita lihat di sini ya. Ini gambar mata tadi, mata bagian dalam. Lalu ini ada objeknya. Objek itu benda yang kita lihat ya. Nah, kita lihat pertama. Ini adalah objeknya. Ini si anak kecil ya. Dia akan masuk ke dalam pupil ya. Ya, kemudian ada lensa juga yang menangkap. Kemudian ada gelombang cahaya yang menerangi sehingga si anak ini bisa terlihat oleh mata kita. Kemudian bagian ketiga kemudian ditangkap oleh retina di bagian 4. Ya, bayangan nyatanya biasanya terbalik dan diperkecil. Ya, ini nanti di SMP kalau nggak salah dan SMA adik-adik akan belajar juga hal ini. Ya, kemudian terus ini yang ditangkap mata, ini ada titik fokus retina, ya. Lalu kemudian diteruskan ke otak, ya. Lalu otak akan menerjemahkan sinyal yang diterima oleh retina. Lalu yang kita lihat ya yang seperti anak tadi, ya. Keren banget ya adik-adik ya. Nah, oke, kemudian sekarang keterangannya. Benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. Itu yang penjelasan nomor-nomornya ya. Lalu di nomor 3, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Yang keempat, bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Kemudian yang kelima, ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Lalu otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Nah, bayangan yang ditangkap dibalikan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Nah, itu prosesnya ya. Kemudian di Mari Mencoba, ini adik-adik membuat gambar skema proses melihat. Nah, adik-adik nanti membuat gambar skema ya, seperti yang tadi bisa digambar ulang lagi ya, berikut dengan nama mata yang kalian gambarkan ya. Nanti minta arahan dari Bapak Ibu guru ya. Kemudian di bagian lakukan bersama kita akan menjelaskan skema cara melihat. Yang tadi udah adik-adik gambar, nanti presentasikan di depan teman-teman ya, nanti bergantian sesuai dengan kelompoknya. Nah, tata cara untuk memulai kegiatannya, pertama misalnya kita jelaskan ya, cara mata kita mulai dari lalalala gitu ya. Lalu disampaikan saya suka bagian yang mana dari gambar yang kamu jelaskan. Jadi nanti setelah dijelaskan, nanti teman-teman mungkin akan memberikan umpan balik ya. Nah, tuliskan juga pendapat tentang penjelasan teman kalian. Kalau udah selesai, diskusikan pertanyaan ABCD ini ya. Nah, ini yang akan Karina bantu jawabkan di sebelah kanan. Apa fungsi dari berkedip dan apa yang terjadi jika kita tidak berkedip? Nah, berkedip itu fungsinya adalah membasahi mata dan membuat mata menjadi tidak kering. Nah, kalau kita tidak berkedip berarti mata akan menjadi kering ya. Menjadi kering. Kemudian yang B, mengapa saat mata kita terkena kotoran akan keluar air mata? Nah, air mata berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing. Saat terkena kotoran, air mata berfungsi mengeluarkan kotoran dari mata kita ya. Kemudian yang C, apakah kita boleh melihat cahaya yang terlalu terang? Kenapa? Nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi kalau siang hari adik-adik tidak diperbolehkan melihat matahari terlalu lama. Maksudnya benar-benar melihat dengak gitu ya, mendengak ke atas ke arah matahari bersinar. Ya, ke sumber mataharinya kan kelihatan ya.
matahari itu siang-siang mungkin ada di atas kepala kita, atau lampu adik-adik deketin terus matanya dideketin ke sumber lampunya, itu jangan ya. Kenapa? Karena cahaya yang masuk terlalu banyak akan merusak bagian mata kita. Nah, iris dan pupil berfungsi mengatur agar jumlah cahaya yang masuk sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian yang D, berikan contoh aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap mata. Nah, bervariasi ya, banyak. Contohnya ketika di tempat yang berdebu. Mungkin kalau ayahnya adik-adik adalah seorang insinyur, atau yang kerjanya mungkin memantau pembangunan gedung, rumah, dan lain-lain, atau misalnya pekerjaannya berada di luar ruangan ya, atau mungkin pekerjaan yang melihat komputer terlalu lama, itu harus ada perlindungannya, pekerja bangunan, pekerja laboratorium, atau di bengkel, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang beresiko matanya misalnya terkena debu atau lainnya, atau radiasi ya. Oke, kemudian selanjutnya di bagian mari refleksikan. Ini ada jawabannya lagi di sebelah kanan ya. Hal baru apa yang kalian dapatkan? Kalau ini nanti dijawab sesuai dengan adik-adik ya, apa yang adik-adik dapatkan. Tapi kurang lebih yang kita belajari tadi adalah bagaimana cara melihat, bagaimana cara mata kita melihat, kemudian bagian dalam mata, bagian luar mata ya, nama-namanya adik-adik sudah pelajari. Lalu apa hubungan cahaya dan proses melihat? Kita dapat melihat karena adanya cahaya. Sumber cahaya mengenai objek dan cahaya dipantulkan ke mata kita. Kemudian yang nomor 3, mengapa kita tetap bisa melihat ketika malam hari? Nah, ketika malam hari, karena malam hari tetap ada, karena malam hari tetap ada sumber cahaya, biasanya bisa dari lampu, bulan, dan bintang ya. Jadi kita tetap bisa melihat. Kecuali kalau misalnya kita berada di dalam rumah, lalu mati lampu malam hari, ya itu benar-benar tidak ada cahaya lain, mungkin itu kita tidak bisa melihat, harus ada bantuan senter ya. Yang keempat, mengapa kita perlu berkedip? Berkedip membuat mata kita tetap basah. Berkedip juga sebagai refleks ketika ada benda asing yang masuk ke mata kita. Kemudian yang kelima, informasi apa yang diberikan oleh mata kita? Jika mata kita tidak berfungsi, adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Ini bervariasi ya, misalnya informasi mengenai benda-benda di sekitar kita. Ya, di mana kita berada, siapa lawan bicara kita, kemudian tuliskan yang kita baca, dan masih banyak lagi. Cara lainnya bisa melalui indera yang lain, misalnya indera peraba, pendengaran, dan penciuman. Ya, biasanya orang-orang yang tidak bisa melihat, mereka lebih mengasah kemampuan mereka untuk meraba, mendengar, ya, dan juga penciuman. Ya, kemudian nomor 6. Apa saja yang tidak bisa kita lakukan ketika kita tidak bisa melihat? Ini juga ada bervariasi jawabannya adik-adik ya. Mungkin salah satunya adalah jadi Tuhan menciptakan indera-indera yang lain untuk saling melengkapi. Ketika salah satu indera tidak berfungsi, masih ada indera lain yang membantu walaupun tidak sama. Banyak orang dengan gangguan penglihatan masih bisa beraktivitas, bahkan mencetak prestasi. Mempunyai indera penglihatan yang sehat merupakan suatu hal yang perlu disyukuri ya adik-adik. Kemudian nomor 7, menurut kalian cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata kita? Nah, ini juga macam-macam, bisa dengan makanan yang bernutrisi, membaca dengan jarak yang cukup, jangan terlalu dekat, dan jangan gelap-gelap, mengatur penerangan saat baca, tidak melihat layar TV, komputer, atau telepon pintar dalam waktu yang lama, tidak menyentuh mata sembarangan, dan masih banyak lagi. Ya. Kemudian berikutnya gangguan pada penglihatan manusia. Gangguan penglihatan pada manusia disebabkan oleh banyak hal. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir ya, atau akibat penyakit, usia juga bisa, atau bisa juga dengan kebiasaan yang tidak baik. Nah, beberapa gangguan penglihatan ini bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus atau operasi. Nah, berikut adalah beberapa gangguan penglihatan pada manusia. Nah, kosakata baru yang adik-adik belajari adalah skema, ya, bagan, garis besar, dan denah. Ya, yuk kita lihat. Yang pertama rabun jauh, ya. Kalau rabun jauh itu
Mungkin kalau adik-adik melihat papan tulis tapi bentuknya kayak gini nih, burem ya, itu berarti adik-adik rabun jauh. Boleh diperiksakan, minta ayah ibu untuk periksakan ke optik atau ke dokter mata. Ya, kemungkinan ini adik-adik sudah mengalami rabun jauh. Makanya tadi Karina ingatkan, nih ya, cara kita menjaga makanan yang bergizi, membacanya jangan terlalu dekat. Ya, penerangannya juga harus kita atur. Nah, rabun jauh dia merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda dalam jarak yang jauh, ya. Nah, penyebabnya yaitu bisa perilaku tidak sehat, ya, membaca sambil tiduran nih. Adik-adik siapa yang suka membaca sambil tiduran? Ya, langsung bangun ya. Harus sambil duduk. Kemudian membaca dengan penerangan yang minim, gelap-gelap, baca dipaksain matanya ya. Terlalu lama melihat layar TV, komputer, dan telepon ya. Ya, melihat layar atau buku terlalu dekat. Atau bisa juga karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Namun, gangguan ini juga bisa terjadi karena faktor keturunan. Ya, penderita rabun jauh dapat dibantu dengan kacamata minus. Kemudian rabun dekat. Kalau tadi rabun jauh yang tidak bisa kita lihat jelas, kalau rabun dekat tuh kebalikannya. Benda yang ada di depan kita justru malah jadi buram. Ya. Nah, rabun ini biasanya faktor usia adik-adik. Biasanya mulai di usia 40 tahun. Ya, bisa juga disebut mata tua ya. Namun rabun dekat ini juga bisa disebabkan oleh faktor keturunan. Ya, bisa dibantu dengan kacamata rangkap ya untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. Lalu mata silindris. Nah, kalau silindris ini merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea, menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Ini penyebabnya bisa karena kebiasaan buruk juga ya, sama tadi membaca atau menonton televisi dengan posisi yang miring, nah ini nggak boleh. Lalu membaca atau menonton sambil tiduran, atau karena keturunan juga bisa. Bisa diatasi dengan menggunakan kacamata silindris. Ini contohnya penderita silindris ya. Oke, kemudian berikutnya ini ada memilih tantangan, lakukan wawancara dengan pengguna kacamata. Nah, ini nanti adik-adik praktekkan ya. Coba lakukan wawancara terhadap orang-orang di sekitar yang menggunakan kacamata minus. Minus untuk rabun jauh atau silindris atau kacamata baca yang sudah tua ya, yang 40 tahun ke atas. Tanyakan pertama, sejak kapan mereka menggunakan kacamata, kemudian apa yang membuat mereka menggunakan kacamata, dan perbedaan yang mereka rasakan saat menggunakan kacamata atau tidak. Nah, tuliskan di buku lalu nanti ceritakan kepada teman atau guru kalian di sekolah ya. Nah, ini adalah bagian rangkuman apa yang sudah dipelajari ya. Yang pertama, bagian mata ada yang berfungsi untuk melindungi mata, ada juga untuk membantu kita melihat. Kemudian, bagian-bagian mata yang terlihat meliputi alis, bulu mata, lipatan mata, pupil, iris, dan sklera. Bagian-bagian dalam mata meliputi kornea, lensa, retina, otot, siliaris, dan saraf mata. Pupil dapat membesar dan mengecil sehingga dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa mata dapat menebal dan menipis untuk mengatur fokus cahaya. Mata menangkap cahaya yang dipantulkan benda. Kemudian, cahaya tersebut dibelokkan oleh kornea yang masuk ke dalam mata melalui pupil. Nah, lensa mengatur fokus cahaya sehingga bayangan jatuh di retina dan dikirim ke otak. Dan terakhir, cara menjaga kesehatan mata yaitu tidak melihat sinar yang terlalu terang dan tidak melihat objek yang dekat terlalu lama. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.